Pernah mendengar istilah procrastination? Istilah ini memang jarang terdengar. Kita lebih familiar dengan istilah suka menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan memang sebuah kebiasaan yang sangat buruk. Selain bikin banyak pekerjaan gak selesai tepat waktu, juga bisa merugikan orang lain. Terutama kamu yang bekerja secara kelompok. Procrastination gak cuma menyangkut menunda pekerjaan seperti tugas atau deadline kantor saja. Tapi juga pekerjaan-pekerjaan lain, seperti tugas membersihkan rumah, sampai menunda jadwal servis motor. Memang, saat menunda pekerjaan, kita seakan punya banyak waktu luang, tapi banyak juga kesempatan yang kita buang untuk melangkah lebih maju. Parahnya, padahal banyak yang harus diselesain, tapi malah sibuk rebahan, atau main HP, atau ngelakuin pekerjaan lain yang gak penting. Makanya, di video kali ini, kita akan coba mengatasinya. Kita mulai dari cari tahu dulu. Kenapa sih, orang suka menunda-nunda pekerjaan? Kenapa hawa-hawa itu enak sekali, sampai hari berlalu, dan malam-malam kita menyesal, karena nggak produktif? Dari situ, kita akan cari faktor yang berpengaruh, dan berbagai tools produktivitas sederhana yang bisa kamu pakai untuk mengatasi itu ke depannya. Sekarang, kita cari tahu dulu, bedanya penunda dan pemalas. Orang-orang yang sedang menunda pekerjaan seringkali dicap sebagai pemalas. Padahal, kedua hal ini berbeda. Artinya, solusi dari masalah keduanya juga berbeda. Apa sih perbedaan keduanya? Yuk, coba kita bahas. Kita bahas dari yang malas terlebih dahulu. Malas sifatnya pasif. Artinya, kamu tidak memiliki kemauan untuk melakukan aktivitas. Dalam kata lain, ya beneran cuman leha-leha aja dan gak produktif sama sekali. Kalau menunda artinya, berbeda dengan malas, menunda merupakan kegiatan aktif. Orang yang punya kebiasaan menunda pekerjaan memilih untuk melakukan hal lain dibandingkan mengerjakan hal yang seharusnya dilakukan. Misal, kamu harusnya mengerjakan tugas untuk besok, tapi malah nonton drama Korea. Ada pertanyaan, kenapa orang suka menunda-nunda pekerjaan? Pierre Steele, di The Procrastination Equation menuliskan tentang teori temporal motivation, atau motivasi sementara. Teori ini menunjukkan bahwa motivasi seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bisa dijelaskan oleh sebuah formula. Motivasi sama dengan harapan dikali nilai, atau impulsivitas dikali waktu. Apa tuh maksudnya? Maksudnya, motivasi seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa variabel. Mulai dari harapan, nilai, impulsivitas, dan waktu. Coba kita bedah satu persatu. Yang pertama, harapan untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Begini. Harapan itu menunjukkan seberapa percaya kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau kamu merasa pekerjaanmu bisa diselesaikan dengan gampang, kamu jago, dan percaya diri, tentu tingkat harapanmu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu akan tinggi. Akibatnya, motivasi untuk mengerjakan hal itu juga meningkat. Misalnya, kamu adalah orang yang jago ngedit video. Maka, kamu akan punya motivasi yang lebih tinggi ketika mendapatkan tugas yang berkaitan dengan editing video, ketimbang syuting di lapangan. Karena, kamu ngerasa editing video itu gampang. Kamu bisa mengerjakannya dengan baik, cepat, dan gak ada beban. Dari sini, peluangmu untuk menunda-nunda pekerjaan jadi kecil. Sebaliknya, ketika mendapatkan tugas yang berkaitan dengan syuting di lapangan, kamu akan merasa susah duluan. Sehingga, nilai harapanmu untuk bisa menyelesaikannya akan rendah, dan itu bakal bikin kamu keburu malas duluan. Alhasil, kemungkinan untuk mengundur pekerjaan syutingan di lapangan akan tinggi. Yang kedua, tidak ada penghargaan atau nilai yang dirasakan dari suatu pekerjaan. Variabel lain yang mempengaruhi adalah nilai. Nilai ini merupakan yang akan kamu dapat ketika berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Penghargaan itu bukan cuma berarti hadiah berupa barang fisik. Tetapi, apakah kamu senang saat mengerjakannya? Apa pengalaman yang kamu dapat ketika melakukannya?
kepuasan seperti apa yang kamu dapat setelah menyelesaikan pekerjaan itu. Dan ketika semua pekerjaan itu sudah kamu kerjakan dengan baik dan tepat waktu, dan kamu merasakan tidak adanya penghargaan dari seseorang, baik itu dari atasan kamu di kantor, teman kamu di kampus, atau rekan kerja kamu, kemungkinan besar, untuk pekerjaan selanjutnya kamu akan menunda itu. Yang ketiga, mudah terdistraksi. Impulsivitas adalah seberapa mudah kamu terdistraksi. Tentu, semakin gampang kedistrak, maka kemungkinan kamu menunda pekerjaan juga semakin tinggi. Buka laptop, mau buka file pekerjaan, tiba-tiba dapat notifikasi dari Instagram. Lalu, kamu kepancing untuk buka medsos dan berakhir main HP selama beberapa jam. Yang keempat, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Faktor yang ini adalah waktu. Semakin panjang jangka waktunya, semakin besar keinginanmu buat menunda-nunda. Ini memang menjadi sifat natural manusia, bagaimana kita lebih tertarik kepada penghargaan yang didapat dengan instan, ketimbang harus menunggu lama terlebih dahulu. Misalnya, kita cenderung lebih suka mendapatkan uang 10.000 untuk membeli makanan di warung untuk ibumu sekarang, ketimbang dapat 50.000 setelah 4 kali membelikan makanan di warung. Makanya, ketika kita mendapatkan tugas yang deadline-nya masih lama, otak kita cenderung berpikir, apa penting gue kerjain sekarang? Alhasil, motivasimu untuk mengerjakan jadi berkurang. Dari semuanya yang sudah dijelaskan tadi. Sekarang bagaimana cara kita mengatasi kebiasaan menunda-nunda? Berhubung kita udah punya formula dalam meningkatkan motivasi, tentu jawabannya jadi mudah. Untuk mengatasi kebiasaan menunda, kita cuma perlu memainkan variabel-variabel yang ada di dalam rumus, sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalnya, kamu secara skill ragu, kalau bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan gampang dan cepat. Artinya, variabel yang bisa kamu otak-atik adalah nilai dan impulsivitas. Kita tinggal meningkatkan nilai dan mengurangi impulsivitas. Caranya banyak, dan tentu setiap orang berbeda. Kamu bisa berkomitmen untuk memberikan penghargaan jika pekerjaanmu selesai. Kamu bisa memodifikasi pengalamanmu saat bekerja. Contoh, ada yang suka bekerja di tempat agak ramai, maka cobalah bekerja di suatu kafe yang membuatmu nyaman. Ada yang suka sambil mendengarkan lagu, agar membangkitkan gairah kerja. Ada yang suka memakai baju rapi, agar mendapatkan suasana kerja beneran. Ada yang mau ningkatin pengalaman, ngelakuinnya dengan kerja bareng teman, maka kamu bisa buat grup. Misalnya, ngerjain tugas kerja atau sekolah, sambil video callan. It's really okay. Karena lagi-lagi, setiap orang berbeda. Lalu, gimana cara mengurangi impulsivitas? Itu juga banyak. Tergantung kepada karaktermu dan jenis pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Kalau kamu, orang yang gatelan, ketika udah megang HP, coba taruh ponselmu di kamar lain saat ngerjain aktivitasnya. Kalau aktivitasmu sebetulnya gak butuh internet, coba matikan sambungan internet ke laptopmu sebentar. Intinya, kamu tinggal melihat variabel mana dari formula tersebut yang bisa kamu kendalikan untuk mengurangi keinginan menunda-nunda. Sederhana, tapi memang butuh latihan untuk melakukan ini. Tadi, kita sudah tahu cara mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Sekarang, kita bedah bagaimana metode produktivitas agar tidak menunda-nunda. Kalau kamu udah tahu secara konsep, cara untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda, sekarang kita bantu dari segi teknis. Hal-hal praktis apa yang bisa dicoba untuk mencegah itu terjadi? Yang harus kita lakukan, yang pertama membuat to-do list, dan matriks Eisenhower. Hal paling sederhana, yang bisa kamu coba adalah, buat to-do list setiap kamu mau tidur. Kenapa pas mau tidur? Supaya sewaktu bangun, kamu gak pusing lagi mikirin mau ngapain. Pernah gak kamu ngerasain seperti ini? Gue hari ini ngapain ya enaknya? Itu menyebalkan dan bikin gak produktif. Bangun tidur langsung duduk dan ngambil HP. Mikirin sesuatu, yang gak jelas, udah gitu, pakai drama bengang-bengong. Tahu-taunya udah ngelewatin 2 jam di kasur. Mata sih udah melek, tapi gak bangun-bangun dari kasur. Bandingkan dengan kamu, yang bangun lalu melihat catatan to-do list.
Oh, iya, hari ini gue pengen ngelakuin anu dan ini. Tentu aja, fungsi to-do list ini bukan hal yang saklek banget buat kita lakuin. Boleh-boleh aja kita modifikasi lagi paginya, atau nggak ngelakuin semua hal yang ada di sana. Tapi, tujuan kamu bikin itu adalah supaya kamu nggak hilang arah. Paling tidak, di pagi hari, kamu tahu bahwa ada hal yang mau kamu lakuin. Dan itu, secara tidak sadar, akan ngeboost energi kita. Masalahnya, gimana kalau to-do list kita banyak dan malah bikin bingung? Saking banyaknya, kamu gak tahu mana yang harus dikerjain terlebih dahulu. Buat nyelesain masalah itu, kamu bisa pakai matriks Eisenhower. Matriks Eisenhower ini, gak perlu kamu bikin atau tulis secara literal di kertas, tapi bisa saja kamu taruh di otak kamu, alias kamu harus mengingatnya. Fungsinya, untuk memisahkan, dari berbagai to-do list kamu yang sifatnya mendesak dan penting, mendesak tapi gak penting, gak mendesak tapi penting, dan gak mendesak dan gak penting. Jadi, kamu punya pemetaan, untuk kamu sendiri. Mana kegiatan, atau aktivitas yang harus kamu kerjain terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, menerapkan teknik Pomodoro. Pomodoro juga bisa kamu pakai sebagai alternatif biar kerja dengan produktif. Soalnya, Pomodoro adalah teknik produktivitas yang berlandaskan seberapa banyak pekerjaan yang kamu lakukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan Pomodoro, kita gak perlu pusing mikirin. Wah, gue ada tugas bikin 2 esai dengan masing-masing 5 halaman. Karena itu adalah outputnya. Tetapi, Pomodoro membuat kita fokus untuk mengerjakan esai selama 25 menit. Tanpa punya beban mikirin dalam kurun waktu segitu. Kita bisa membuat berapa halaman tulisan. Kalau bisa selesai ya mantap, kalau kurang tinggal dilanjut setelah istirahat 5 menit. Tetapi, selama 25 menit tadi, kamu jadi bisa benar-benar fokus in the zone buat ngerjainnya. Itu adalah berbagai cara yang bisa kamu coba untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Kamu sendiri, belakangan ini lagi suka menunda-nunda kah? Atau punya tips manjur yang bisa ningkatin gairah produktivitas? Coba cerita yuk di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, Sobat Ruang Hatiku, juga boleh membagikan video ini, sebab berbagi itu adalah salah satu kebaikan. Semoga, dengan adanya video ini, kita bisa terus belajar untuk meraih kesuksesan yang kita harapkan. Tetap semangat, jangan pernah berhenti berdoa, terus berjuang dan berusaha untuk kesuksesan yang kita harapkan. Dan bagi Sobat channel Ruang Hatiku, yang sudah like serta komen pada video ini, jangan lupa juga untuk subscribe agar Sobat Ruang Hatiku tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Karena kami sangat membutuhkan masukan Anda, agar kami bisa berkembang, dan lebih baik lagi, untuk menyuguhkan video positif untuk kita semua. Terima kasih.